Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk kesediaan kalian mengikuti perkuliahan kali ini dengan secara asinkronus. Kalian lihat video, tidak bertemu secara melalui MS Team, ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai gelombang seismik, merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Mana pertemuan sebelumnya kita bicara mengenai komponen dari stress dan strain, gaya gitu ya, yang bekerja pada suatu bidang atau benda atau objek atau lapisan. Sedangkan di gelombang seismik ini kita bicara mengenai persamaan matematisnya. Jadi komponen-komponen gelombang seismik itu sendiri yang tentu di mana gelombang seismik menjalar dari sumber gelombang menuju permukaan ataupun di dalam bumi, dan ketika mereka menjalar menghantarkan energi, dan menimbulkan gaya yang bekerja pada lapisan. Dan tentu ketika gaya itu bekerja pada suatu lapisan atau permukaan, maka akan timbul tegangan ya atau stres, dan kemudian ada strain. Jadi ini lebih kita bahas mengenai komponen-komponen gelombang seismik yang ada ya hubungannya dengan stres dan strain. Kemudian secara lebih detailnya untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai persamaan gelombang seismik, kemudian sumber gelombang seismik, tipe gelombang seismik itu sendiri, dan konversi gelombang seismik pada bidang batas. Jadi stres dan strain yang kita bahas di minggu lalu, kemudian medan perpindahan sendiri, kita menganggap bahwa mereka semua komponen ini berada dalam keseimbangan statis dan tidak berubah terhadap waktu, jadi selalu nilainya sama sepanjang waktu ya. Sedangkan gelombang seismik itu sendiri adalah fenomena yang tergantung pada waktu, yang artinya bisa berubah, hal bisa berubah terhadap waktu, dan itu melibatkan kecepatan dan percepatan dalam hal ini, sehingga perlu dipertimbangkan efek momentum. Jadi ketika dia bekerja pada suatu benda, pada suatu objek, suatu lapisan, itu tentu karena dia berubah terhadap waktu, berarti ada momentum yang bekerja pada lapisan, pada objek atau pada benda. Dan efek momentum ini dapat diperhitungkan dengan menerapkan hukum 2 Newton atau F sama dengan M kali A pada medium continuous. Nah, gaya sendiri yang bekerja pada bidang yang dalam ini misalnya kita bilang searah pada sumbu X adalah komponen tegangan yang searah dengan sumbu X dikalikan dengan luas permukaan, ya. Dan dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu Fx sama dengan komponen tensornya, komponen tensor tegangannya dikali dengan luas permukaan. Di sini ada disajikan bahwa Fx sama dengan tau xx delta y delta z ditambah tau yx delta y delta z ditambah tau zx delta y delta z. Jadi ini semua tensor tegangan yang bekerja pada bidang yang searah, yang garis normalnya searah dengan sumbu x gitu ya. Kemudian ini diagram yang menunjukkan semua tensor tegangan yang bekerja pada suatu kubus, ya. Ada tau xx, tau yy, tau zz, kemudian ada tau yx, tau xy, tau xz, tau zy, dan seterusnya. Dan kita cukup familiar dengan ini karena sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, dan juga ada kuis yang dimana kita mencoba menamai semua tensor yang bekerja pada suatu bidang atau suatu kubus ya. Dan kalau misalnya si tensor-tensor tegangan ini bekerja pada medan tegangan yang homogen, maka gaya netonya tidak akan ada pada kubus tersebut. Make sense ya, karena komponen-komponen yang tersebut memiliki arah berlawanan dan memiliki nilai yang sama, jadi mereka akan saling menghilangkan. Jadi bisa jadi gaya bersih atau gaya neto pada kubus tersebut tidak ada. Kemudian sedangkan kalau kita gaya neto itu pada suatu kubus punya nilai atau akan ada jika terdapat gradien tegangan. Jadi terdapat perbedaan nilai tensor tegangan entah di sisi mana gitu ya, sisi X, sisi bidang X, bidangnya atau bidang Z, dan itu dapat dinyatakan persamaan sebagai berikut, yaitu Fx sama dengan turunan tensor tegangan X ya, XX misalnya terhadap sumbu X, tensor tegangan YX terhadap sumbu Y, dan tensor tegangan ZX terhadap sumbu Z dikalikan dengan
luas permukaan, perubahan sejalan dengan strainnya, perubahan yang diakibatkan oleh gaya bekerja pada bidang tersebut, yaitu delta X, delta Y, dan delta Z. Dan untuk semua arah, kalau kita bicara semua arah ya, karena pertemuan sebelumnya bicara mengenai pada sumbu X saja. Kalau kita melihat pada semua arah, maka gaya itu sendiri dapat ditulis dalam bentuk Fi sama dengan sum dari J, di mana J sama dengan 1 dan 3, turunan dari tensor terhadap sumbu, turunan tensornya terhadap suatu sumbu, kemudian perubahan atau strain pada sumbu X1, X2, dan X3 yang bisa dinyatakan sebagai del dari tensor tegangan dikali dengan perubahan yang terjadi akibat tegangan tersebut. Sedangkan gaya lain yang mungkin bekerja pada kubus atau pada benda tersebut adalah gaya body yang bekerja pada seluruh bagian kubus atau benda. Jadi ini bekerja bukan tidak hanya di permukaan, tapi sampai ke seluruh bagian dari kubus atau benda tersebut, dan dapat dirumuskan sebagai Fi body sama dengan Fi, F kecil I, kali delta X1, delta X2, dan delta X3. Kalau kita bicara gaya yang bekerja pada body, itu ya berarti kita bicara gaya yang bekerja pada keseluruhan volume dari bendanya. Dan hubungan antara massa, volume dengan itu disajikan dalam satu densitas. Nah, ini di sini disajikan kalau massa kubus itu sendiri sama dengan nyatakan sebagai densitas dikali dengan perubahan volume yang terjadi pada kubus, di mana terjadi perubahan pada sumbu X1, X2, dan X3. Jadi massa sama dengan densitas dikali delta X1, delta X2, dan delta X3. Dengan mensubstitusikan persamaan 3, 4, dan 5 ke dalam F sama dengan M kali A, kita tahu tadi persamaan 3 bicara mengenai F-nya, kemudian M-nya, dan A-nya. Dengan A adalah percepatan atau turunan kedua dalam waktu dari displacement, ya. Maka kita akan memperoleh persamaan yaitu rho, turunan kedua dari displacement, sama dengan turunan tensor tegangan dikali dengan gaya body-nya. Persamaan 6 ini adalah persamaan dasar yang disebut juga sebagai persamaan momentum atau persamaan gerak dalam medium kontinu. Jadi ketika gaya bekerja pada medium kontinu itu terjadi perubahan jadi perubahan akibat terjadi regangan, kemudian di mana regangan itu berarti perpindahan komponen ya, komponen sumbu terhadap waktu, berarti ada kecepatan, kemudian ada tensor tegangan yang bekerja, dan juga tidak hanya tensor tegangan di mana bekerja pada permukaan, tapi juga ada komponen gaya yang bekerja pada seluruh kubus atau benda, yang disitu adalah F body-nya. Maka persamaan 6 itu menyatakan mengenai densitas, percepatan, tensor tegangan, dan kemudian juga gaya body-nya. Gaya body ini sendiri umumnya mengandung faktor gravitasi dan atau faktor sumber seismik. Gravitasi sangat penting pada frekuensi yang rendah dalam seismologi mode normal, tapi dapat diabaikan untuk gelombang body dan gelombang permukaan. Nah, ya. Jadi dalam prakteknya atau dalam keadaan sebenarnya kita bisa memakai gravitasi ini pada seismologi mode normal maupun tapi nilai sendiri dapat diabaikan kalau kita bicara mengenai persamaan gelombang body dan gelombang permukaan. Oke. Dengan ketiadaan gaya body, misalnya tidak ada gaya yang bekerja pada keseluruhan kubus atau benda, maka persamaan gerak homogennya berubah tentunya dengan tidak ada komponen gaya bodinya atau Fi, maka persamaannya menjadi rho dikali turunan kedua dari displacement setara dengan komponen turunan dari tensornya. Dan persamaan 7 ini digunakan untuk menjelaskan peramatan gelombang seismik di luar daerah sumber seismik. Jadi ada sumber seismik, kemudian terjadi peristiwa seismik, kemudian gelombang ini menjalar dari sumber ke permukaan maupun di dalam bumi, dan ini berarti persamaan yang dipakai adalah persamaan 7. Ya.
Untuk perambatan gelombang seismik pada medium homogen, ya, sekiranya si gelombang seismik ini menjalar pada medium homogen, persamaan itu dapat berubah menjadi turunan rho dikali dengan percepatan, kemudian ada komponen ada length parameter yaitu lambda dengan mu, kemudian ada divergensi dari perpindahan dari displacement, dan juga ada fungsi curl dari perpindahan itu sendiri dikali dengan konstanta linear, ya, mu di sini. Oke, kemudian maaf, sekiranya ada pertanyaan kalian bisa uh, kirim email atau melalui chat kepada saya gitu ya, karena kita akan sinkronus untuk bahasan nomor 1, tapi kita akan tetap lanjutkan pembahasannya nanti pada pertemuan berikutnya. Kita bisa coba mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan kalian sekiranya kalian yang tidak paham. Kemudian untuk bahasan berikutnya mengenai sumber gelombang seismik, ya. Di sini ada tabel yang menyajikan primary sources of seismic wave. Di sini dibagi menjadi 3 ya, ada internal, external, dan mix. Di mana internal itu adalah yang akibat dari situasi atau keadaan atau dinamika yang berada di dalam bumi, itu maksudnya internal di sini. Itu berupa earthquake faulting, buried explosions, hydrological circulations, magma pump movement, abrupt phase changes. Jadi kalau misalnya terjadi perubahan fase yang tiba-tiba baik dari komponen dalam bumi, dan kemudian ada mine burst and rock spillations. Di eksternal sumber seismiknya bisa wind, atmospheric pressure ya, jadi yang di luar bumi, waves and tides atau yang bicara di permukaan bumi, cultural noise, traffic and railways, meteoric impacts, rocket launches, and jet planes. Kemudian ada yang mix ya, bisa dibilang terjadi di dalam maupun di luar bumi, yaitu volcanic eruptions and landslides. Oke. Kita juga membagi sumber gelombang seismik itu sebagai passive source and active source and ambient noise. Di mana passive source contohnya adalah gempa bumi, di mana kita sebagai manusia tidak membuat sumber gelombang seismik ini, tapi memang alami terjadi. Kemudian active source, di mana kita sebagai manusia gitu menciptakan atau meng-create sumber dari gelombang seismik ini, baik contohnya lah palu godam, dynamite, air guns, river sails, shotgun, dan lain-lain. Kemudian ambient noise ini bisa dibilang tidak sengaja diciptakan, tapi juga ada akibat dari dinamika buminya sendiri ya. Contohnya adalah ombak laut, pasang surut, angin, urban noise, dan lain-lain. Nah, kita membahas masing-masing ya. Sumber alaminya adalah gempa bumi, itu passive sources, materi studi yang lebih fokus pada ini adalah passive source seismology. Di sini ada gambaran yang memperlihatkan bagaimana penjalanan gelombang seismik itu sendiri dari sumber seismiknya ya, tidak satu arah tapi ke segala arah. Dan kemudian gambar di sebelah kiri itu adalah contoh dari penempatan instrumen perekaman di permukaan bumi, dan kita lihat bagaimana penjalanan gelombang seismiknya dari sumber ke permukaan yang melewati berbagai lapisan. Kemudian mungkin juga satu stasiun itu tidak hanya merekam spesifik satu sumber atau satu gempa bumi, tapi juga merekam dari berbagai macam kejadian yang terjadi gempa bumi di bawah permukaan yang terekam oleh instrumen perekaman di permukaan bumi. Kemudian ini adalah contoh dari passive seismic monitoring, di mana ya tentu saja ada banyak receiver ya, instrumen perekaman seismometer yang dipasang pada tempat-tempat tertentu yang memiliki potensi gempa bumi, misalnya pada sesar aktif, atau mungkin dekat dengan palung samudra ya, palung laut samudra, mungkin juga diletakkan di dekat gunung yang
aktif, di mana bisa menghasilkan sumber gelombang seismik yang kemudian akan direkam oleh instrumen perekaman di permukaan. Baik, kita lanjutkan untuk sumber dari gelombang seismik berikutnya, itu sumber buatan. Dan di sini contohnya adalah palu godam, dinamit, airgun, Fabergé, dan shotgun, dan lain-lain. Jadi ini adalah contoh dari penggunaan palu godam sebagai sumber gelombang seismik ya. Ini praktikum atau mungkin perhatian sederhana mengenai metode seismik refraksi atau refleksi, di mana menggunakan palu godam sebagai sumber dari gelombang seismiknya. Kemudian ini adalah dinamit ya, sering dipakai atau udah umum sekali dipakai untuk eksplorasi gas atau oil atau mungkin water, di mana source-nya berupa eksplosif ditanam di dalam permukaan bumi, kemudian diledakkan, dan sumber gelombang seismiknya itu menjalar ke dalam segala arah, dan hasil dari refleksi atau refraksinya itu sendiri direkam oleh receiver di permukaan yang nanti bisa menggambarkan bagaimana keadaan dari subsurface itu sendiri. Ini adalah contoh dari airguns ya, Fabergé, di mana memperlihatkan pengambilan data atau survei geofisika di marine environment ya, di lingkungan laut dengan menggunakan kapal, dan kemudian ada streamer yang berjalan, di mana streamer ini menghasilkan suatu sumber gelombang yang kemudian penjalar ke bawah permukaan laut sendiri dan dipantulkan oleh tiap-tiap lapisan yang berada di bawah permukaan laut dan diterima oleh receiver yang berjalan di belakang dari kapal itu sendiri. Kemudian ini contohnya ya Fabergé ya, di mana sebuah truk yang bervibrasi ya, terus menjadikan adalah sumber energinya. Jadi truknya itu menumbuk atau memukul-mukul permukaan ya, sehingga timbul sumber gelombang seismik, dan kemudian dengan satu desain pengambilan data tertentu disebar receivernya, dan hasil dari refleksi ataupun refraksi dari sumber gelombang ini ditangkap oleh geofon yang ada di permukaan. Ini adalah contohnya dari shotgun. Shotgun ini adalah bukan shotgun kayak yang di film-film gitu ya, tapi ini adalah di mana kita menaruh juga sumber ledakan, saya diketok gitu ya, alatnya, sehingga timbul sumber gelombang seismik ya, ledakan itu sendiri. Dan sama prinsipnya, ada sumber, kemudian ada receiver, di mana receiver akan merekam hasil dari refleksi maupun refraksi gelombang seismik ketika dia menjalar ke segala arah. Oke. Itu beberapa sumber dari gelombang seismik, ada aktif, ada pasif, kemudian ada yang mix, yang bisa dibilang pasif dan aktif juga. Dan itu ini ada saya sajikan beberapa contohnya ya.